Kembali bersama kami di Prime Market Highlights. Pemirsa, Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Ya, Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis untuk melaksanakan tugas dan fungsi selaku pengelola fiskal. Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Jumlah tersebut bertambah 4,88 triliun rupiah dari pagu indikatif awal sebesar 47,13 triliun rupiah. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, jumlah tersebut sudah termasuk untuk 7 badan layanan umum. Namun jika tidak menyatakan pagu indikatif BLU, pagu indikatif murni Kemenq pada tahun 2026 diusulkan senilai 41,64 triliun rupiah. Suhasil menyebut tambahan anggaran ini untuk memenuhi kebutuhan strategis, yakni dukungan pencapaian target penerimaan negara 1,20 triliun rupiah, layanan mandatori dan prioritas 1,74 triliun rupiah, belanja TIK yang belum terdanai 1,90 triliun rupiah, dan kebutuhan dasar unit eselon 1 baru 41,32 miliar rupiah. Mohon perkenan pimpinan dan anggota Komisi 11 DPR RI untuk dapat menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 47 triliun 132 miliar 862 juta 219 ribu rupiah. Usulan tambahan anggaran Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 sebesar 4 triliun 884 juta 4 triliun 884 miliar 333 juta 425 ribu rupiah, dan sehingga totalnya adalah total pagu Kementerian Keuangan tahun anggaran 2026 adalah 52 triliun 17 miliar 195 juta 644 ribu rupiah. Adapun total anggaran 7 BLU di bawah Kementerian Keuangan dialokasikan sebesar 10,38 triliun rupiah di tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Badan Layanan Umum, Badan Pengelola Dana Perkebunan, Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, Pusat Investasi Pemerintah, Lembaga Manajemen Aset, serta Politeknik Keuangan Negara. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Masbakun mengaku heran terkait usulan Kemenq yang meminta anggaran tahun 2026 menjadi 52,02 triliun rupiah. Padahal Kemenq berperan sebagai penguasa anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Misbakun menyebut usulan tambahan anggaran tersebut akan dibahas terlebih dahulu oleh masing-masing unit eselon 1. Dengan tetap mengedepankan efisiensi penggunaan anggaran yang digariskan Presiden Prabowo Subianto. Ibu minta sama ibu juga. Saya nggak tahu ini bilangnya gimana. Jadi saya minta kepada diri saya sendiri bahwa belanja saya kurang. Itu. Terus minta persetujuan kita semua. Itu minta persetujuan kepada kita semua. Pusatnya yang punya uang masih kurang. Di pinggir-pinggir. Terus kata Pak, saya minta uang kurang pada diri saya sendiri, gimana Pak Hekel, gimana Pak Dolfi, yang di pinggir-pinggirnya ini, yang jauh dari informasi tentang ketersediaan anggaran. Tapi kita memahami Bu, bahwa semangatnya adalah menjaga keuangan negara, semangatnya adalah efisiensi yang seperti digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo, bahwa kita harus efisien. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program sekolah rakyat resmi dimulai. Warga antusias mengantarkan anaknya untuk masuk pertama kalinya ke sekolah rakyat. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar membuka pelaksanaan sekolah rakyat yang memulai proses belajar mengajar. Sebanyak 100 titik sekolah rakyat mulai melaksanakan proses belajar mengajar di seluruh Indonesia. Rangkaian acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 dilaksanakan secara serentak. Para murid antusias mendatangi sekolah rakyat dengan diantar oleh orang tua mereka. Di hari pertama bersekolah, selain registrasi, para siswa menjalani cek kesehatan, talent mapping, uji coba pembelajaran Kaidemi dengan sistem Learning Management System, hingga pengenalan tata tertib.
Para siswa diberikan tas sekolah yang berisi seragam, sepatu, perlengkapan ibadah, alat tulis, hingga peralatan kebersihan diri. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan sekolah rakyat merupakan salah satu program mengentaskan kemiskinan. Perintah Undang-Undang Dasar 20% dari anggaran kita adalah untuk kebersihan. Nah, dalam konteks itu adalah langkah cepat agar kemiskinan ini kita putus mata rantainya dengan cepat dan efektif, terutama yang di Desil 1 di Sinar Ekstrim kita mendirikan sekolah rakyat. Ini di inisiatif dan perintah langsung Presiden, sehingga 18 tahun 2025 ini menindaklanjuti semua pelaksanaan itu. Insya Allah pada awal Agustus nanti tuntas 100 sekolah rakyat sudah beroperasional penuh sebagai sekolah rintisan. Pemirsa, di hari pertama dimulainya proses belajar mengajar sekolah rakyat, pemerintah kembali menekankan bahwa sekolah rakyat diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan di seluruh daerah. Dalam acara pengenalan lingkungan sekolah rakyat tahun ajaran 2025-2026 di Sentra Terpadu Intenswewono, Bogor, Jawa Barat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan sekolah rakyat merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo Subianto. Program sekolah rakyat ini diharapkan bisa mengentaskan kemiskinan. Meskipun tidak semua kelengkapan sekolah rakyat sudah siap, namun sejumlah perbaikan masih terus dilakukan. Menteri Sosial memastikan untuk kurikulum dan guru pengajar telah siap 100% melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Dengan standar kurikulum formal, tapi ada tambahan untuk pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter semua gurunya Pak Menko dari Kementerian Agama, semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama. Sementara itu pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menganggarkan sekitar 10 triliun rupiah pada 2026 untuk pembangunan 100 sekolah rakyat baru yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, Dodi menjelaskan pembangunan sekolah rakyat merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto dalam rangka penyediaan sarana pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekolah ini akan menampung siswa dengan latar belakang ekonomi bawah. Nantinya setiap tahun akan dialokasikan anggaran khusus untuk pembangunan sekolah rakyat. 2026 kami juga menganggarkan 10 triliun untuk melanjutkan pembangunan status lokasi sekolah rakyat baru sebagai amanat penugasan dari pemerintah, di mana akan dibangun 100 sekolah rakyat tiap tahunnya. Ya, ini tentunya menjadi hari yang bersejarah juga, Evin, ya. Sekolah rakyat dimulai. Ini tadi jika kita ikuti prosesi seremoninya di awal, ini ternyata memang sekolah rakyat ditujukan untuk anak-anak yang belum berkesempatan sekolah atau berlatar belakang keluarga yang masuk kategori miskin dan juga miskin ekstrim. Dan juga ternyata ini mengakomodasi anak-anak ataupun siswa yang sebetulnya tetap ingin belajar meskipun kemampuan akademiknya cukup terbatas, tapi tetap diserap oleh sekolah rakyat. Dan kita harapkan ini menjadi inisiatif yang cukup baik karena memang tidak boleh ada anak-anak yang tertinggal dari sisi pendidikan, Vin. Benar sekali, Fajar, apalagi dengan tujuan utama sekolah rakyat ini adalah untuk mengentaskan kemiskinan, ya. Di mana pendidikan adalah salah satu elevator lah untuk bisa menaikkan atau taraf hidup, ya. Dan semoga saja sekolah rakyat ini bisa berjalan dengan efektif dan juga produktif, ya, di mana nanti pada Agustus Presiden Prabowo juga akan meresmikan 100 sekolah rakyat, dan jika memang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan, mungkin kedepannya bisa ditambah lebih banyak lagi titik-titik sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam IDX Conversation Closing. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengusulkan agar gaji pegawai negara sipil dinaikkan. Dan Menpan RB menyebut usulan kenaikan gaji merupakan bagian dari rencana perubahan rumusan besaran pemberian tunjangan kinerja pegawai negeri sipil. Dengan hari tua PNS naik ke 7%. Mungkin ini kan juga hubungannya adalah harus berkolaborasi juga dengan Kementerian Keuangan, ya Pak. Tapi kalau dari Kementerian Pan RB sendiri, Bapak Abah sendiri melihat sebenarnya dari usulan ini seperti apa efeknya, dan kira-kira apa yang akan dilakukan, Pak? Ya. Jadi sebetulnya concern kita untuk memperbaiki kesejahteraan
ASN itu komitmennya pemerintah itu cukup kuat ya. Ya kemarin Pak Presiden mengumumkan untuk hakim ya, untuk yang lain-lain. Jadi ada dua hal ya. Yang pertama itu adalah aspek penghasilan. Itu ada, sebenarnya kita kan udah punya gaji pokok, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan kinerja, ada tunjangan beras, ada tunjangan khusus. Sebetulnya tunjangan khusus itu ya teman-teman yang punya resiko pekerjaannya juga kan ada tunjangan resiko dan sebagainya. Namun itu belum bisa menjamin keberlangsungan ketika pensiun ya. Karena ketika pensiun itu kami dihitungnya itu dari gaji pokok bukan dari penghasilan. Kalau kita ngacu ke ILO itu kan harusnya di atas 40% dari penghasilan. Kita di bawah 40%. Kita itu dari gaji pokok, tapi walaupun 75%, tapi kan kalau dihitung secara total nggak nyampe yang 40% itu tadi. Jadi artinya memang ketika teman-teman bekerja dengan pensiun, antara penghasilan dengan pensiun itu dia sangat jauh. Nah oleh sebab itu tadi misalnya ada usulan untuk penambahan iuran ya memang harus kita kaji dulu dari aspek kebijakannya dan kemampuan keuangan negaranya. Apalagi kita banyak program-program prioritas yang harus kita lakukan untuk kesejahteraan rakyat gitu kan. Itu juga harus jadi yang utama. Jadi kalau menurut saya sih harus kita kaji secara mendalam sehingga ketika Bu Menteri membahas dengan keuangan, dengan instansi terkait dari aspek kebijakannya itu bisa dilakukan secara terintegrasi dan secara betul-betul utuh pertimbangannya sehingga dampak-dampak mitigasi resikonya juga itu jadi pertimbangan. Memperkuat latar belakangnya. Betul ya. Karena kalau nggak seperti itu, dan sekarang ini kan sensitivitas untuk hal yang seperti ini juga harus kita pertimbangkan ya di tengah-tengah rakyat misalnya yang butuh sekolah, butuh meningkatkan taraf hidupnya dan sebagainya. Baik, pertanyaan saya terakhir mungkin ya Pak untuk menyimpulkan dialog kita pada siang hari ini. Mungkin evaluasi dari Kemenpan RB secara keseluruhan berkaitan dengan program kesejahteraan ASN dan kira-kira apa target-target terdekat yang ingin dicapai Pak? Jadi untuk kesejahteraan ASN ini kami sekarang sedang menyiapkan namanya rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan. Ya, karena kan sekarang ini kita akuilah bahwa mungkin sistem kepangkatan harus kita selaraskan dengan beban kerja. Kalau pangkatnya ini beban kerjanya harus segini loh, sehingga harga jabatannya segini kan gitu ya. Meritokrasi. Meritokrasinya diterapkan di situ. Jadi kompetisi nih, karena sistem merit harus diterapkan. Yang kedua saat ini kendala kita adalah masih terjadi disparitas penghasilan. Jadi artinya ada misalnya ada dianggap lembaga ini lebih tinggi kok, ini enggak dan sebagainya. Kan itu harus kita payungi semuanya. Yang ketiga ya keterbatasan anggaran lagi ya gitu, klasik sebetulnya ya, tapi ya itulah yang terjadi. Tapi kalau misalnya anggaran yang dibutuhkan tapi juga bisa meningkatkan kinerja, kenapa tidak gitu ya. Nah, nanti kuncinya adalah yang diperbaiki bukan hanya sistem penghasilannya, Mbak Dina, tapi juga pensiunnya ya, pensiunnya supaya nanti orang itu bukan saja tadi bahagia ketika bekerja, tapi ketika pensiun pasca pengabdian, dia juga merasa terjamin kehidupannya. Nah itulah nanti akan kita atur di dalam PP pengakuan penghargaan, di mana itu merupakan mandat dari Undang-Undang 20 2023 tentang aparatur sipil negara. Dan saya kira ini memang jadi dambaan lah. Ya. Di samping juga mungkin ini Mbak Dina, kita juga harus kualitasnya ditingkatkan ya, tapi kuantitas itu juga mungkin kita akan tekan juga. Kualitasnya semakin bagus, kesejahteraannya semakin bagus, sehingga ada keseimbangan lah antara keuangan negara yang dikeluarkan dengan kualitas aparatur sipil negara dalam melayani publik. Baik, gitu, luar biasa. Terima kasih Pak Abah sudah berbagi informasi dan juga perspektif bersama kami. Kalau kita lihat APBN kita itu setiap tahun meningkat, dan nanti kami kaitkan dengan anggarannya dari Kementerian Keuangan itu relatively sebetulnya stagnan. Ini menggambarkan kami merasa bahwa kami tidak berhak untuk earmarking terhadap berapa volume APBN. Tapi kita betul-betul melihat organisasi
Kementerian Keuangan yang memang harus dibangun. Tidak selalu linier meningkat sesuai dengan volume APBN. Namun kami berterima kasih kepada Komisi 11 yang selama ini sudah terus meneliti APBN dan rencana kerja anggaran kami untuk kemudian mengidentifikasi apa-apa yang memang harus dibangun dan diperkuat di Kementerian Keuangan. Karena tugas kami begitu sistemik mempengaruhi seluruh Republik Indonesia. Kita lihat untuk APBN tahun 2000, ini tahun berapa ya Pak ya? 2024 ke 2025. 2024 audited ke 2025 yang sedang berjalan. APBN-nya naik dari sisi penerimaan negara 2,3% year on year mencapai 3.004,5 triliun. Belanja negara untuk pemerintah pusat belanjanya 2.701,4 naik 2,34 dan transfer ke daerah naik 0,6% atau 919,87. Pembiayaan negara mencapai 775 dan pengelolaan aset negara telah mencapai 13.692 triliun, naik 7,57. Sebetulnya kemarin saya kepengennya nunjukin 5 tahun kenaikan, tapi karena teman-teman mungkin agak keburu-buru dapatnya 1 tahun aja. Nanti untuk menunjukkan naiknya itu betapa cukup dramatis dari 1 tahun. Tapi orang Kemenku memang rada humility-nya tinggi Pak, dia nggak mau umum gitu. Tujuannya adalah untuk menggambarkan betapa size dari APBN kita, entah dari penerimaan, belanja, transfer, dan kekayaan negara itu melonjak cukup tinggi. Sementara Kementerian Keuangan relatif size-nya adalah tidak banyak berubah. Jumlah rata-rata transaksi yang kami kelola, umpamanya faktur pajak lebih dari 2,3 juta. Ini transaksi harian bukan bulanan, setiap hari 2,3 juta. SPM kita punya 22.894 dokumen dan untuk dokumen kepabeanan 39.680 dokumen. Kami mengelola stakeholder yang begitu luas. Seluruh kementerian lembaga sekarang jumlahnya 99, naik cukup drastis dari tahun lalu yang 86 KL. Pemerintah daerah juga naik mencapai 546 Pemda, desa 75.266, Satker sekarang mencapai 19.439 Satker. Wajib pajak kita sudah menembus di atas 80 juta yaitu 82.230.000 dan eksportir itu 148.000 eksportir importir. Ini adalah volume kegiatan yang harus dijawab tidak selalu dengan nambah orang tapi investasi di bidang sistem. Kementerian Keuangan mengawal siklus APBN. Seperti yang kami sampaikan kemarin di Komisi 11 maupun di Badan Anggaran dan di Paripurna. Setiap tahun kita ada di 3 dimensi waktu. Seperti tahun ini kami sedang dengan DPR membahas Undang-Undang Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBN yang baru ditutup 2024. Sementara pertengahan tahun kami melapor ke DPR untuk laporan semester dan DPR menanyakan proyeksinya gimana akhir tahun. Karena undang-undang APBN kan memang tidak fix. Angka bergerak semua. Penerimaan, belanja maupun pembiayaan. Dan pada saat yang sama kami dengan DPR sudah mulai membahas APBN 2026. Ini yang menggambarkan 3 kaki ini harus terus kita lakukan sehingga memang tidak ada bulan yang merupakan bulan tidak sibuk.
dari mulai Januari sampai dengan Maret itu biasanya penulisan pelaporan dan auditing BPK, kemudian sampai dengan Juni. Di Juni berarti kita harus mulai menyiapkan mulai dari Maret laporan semester dan proyeksi, dan di bulan Maret sampai dengan Juli ini kami sudah mulai bicara camp BPKF dan nanti membahas dengan DPR sampai dengan September atau bahkan Oktober. Nah, Kementerian Keuangan juga harus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Jadi sambil mengelola seluruh universe APBN, kami sendiri juga harus mengelola PA15, yaitu bagian anggarannya Kementerian Keuangan sendiri. Dalam hal ini, total anggaran 2025 42,8 triliun. Kalau ditambah BLU itu adalah yang di-attach ke kami seperti kelapa sawit, LPDP, Elman, itu semuanya menjadi 53,19. Efisiensi 8,9. Mana? Ini nggak di. Oke. 2025 deh. Dari 2025 42,8, kami dipotong efisiensi 8,9 triliun. Sementara size APBN-nya tadi di halaman 1 justru